warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 4 Februari 2025, Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1234-G/2024-PAJP. Sebelum sidang dibuka dan dilaksanakan, izinkan saya, panitera pengganti, untuk membacakan tata tertib persidangan agar seluruh pihak dan hadirin dapat mematuhinya selama persidangan berlangsung. Berikut tata tertib yang wajib dipatuhi selama persidangan berlangsung. Pertama, wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Kedua, wajib berpakaian sopan dan rapi. Tiga, dilarang membuat kegaduhan di dalam maupun di luar ruangan sidang. Empat, dilarang mengaktifkan HP selama persidangan. Lima, dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak ataupun benda yang dapat membahayakan persidangan. 6. Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang sidang. 7. Memakai sepatu. 8. Mengambil gambar, foto, atau merekam kegiatan persidangan harus seizin majelis hakim. Demikian tata tertib persidangan ini kami bacakan. Kami mohon kepada seluruh pihak dan hadirin agar mematuhi demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis akan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Sebelum persidangan dimulai, ada baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor perkara 1234-PDT-G/2024-PA Jakarta Pusat antara pemohon Adnan bin Dame melawan termohon Ayana bin Irsyah hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan memanggil para pihak. Dipanggil nomor perkara 1234-G/2024-PA Jakarta Pusat antara pemohon Adnan bin Dame melawan termohon Ayana binti Irsyah. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan di hari ini. Saudara pemohon dan termohon, sebelum sidang dimulai, kami terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Saudara pemohon, benar saudara bernama Adnan bin Dame? Benar yang mulia. Yang lahir di Jakarta tanggal 6 Mei 1986, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S2, bertempat tinggal di kediaman di Karang Bangka, RT 3 RW 2, Kelurahan Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini berdomisili tinggal di Sophia Hills, Unit 0364 19 Mount Sophia, Singapura, kode pos 228474. Benar yang mulia. Saudari termohon, apakah benar saudari bernama Ayana binti Irsyah? Benar yang mulia. Yang lahir di Gumna, Jepang, tanggal 5 Agustus 1986, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S2, tempat tinggal di Botanic Garden View Unit 0607,
Blok 1 Taman Serasi, Singapura dengan kode pos 257717. Benar yang mulia. Saudara pemohon, apakah saudara pada hari ini didampingi penasihat hukum? Iya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya sendiri. Baik, kepada kuasa hukum silakan memberikan identitas dan surat kuasa khususnya. Terima kasih kepada kuasa hukum dari pemohon yang telah memberikan identitas dan surat kuasa khususnya. Kemudian kepada saudari termohon, apakah saudari pada hari ini didampingi oleh penasihat hukumnya? Ya yang mulia, saya juga didampingi oleh kuasa hukum. Baik, kepada kuasa hukum daripada termohon dipersilahkan memberikan identitas dan menunjukkan surat kuasa khususnya. Terima kasih kepada kuasa hukum daripada termohon. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara saudara Adnan bin Dame sebagai pemohon dan Ayana binti Irsyad sebagai termohon. Sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban memberi nasihat kepada saudara pemohon dan saudari termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam keluarga sudah hancur. Apa yang kalian cita-citakan akan lenyap, ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya masalah yang timbul dalam rumah tangga kalian selesaikan dengan baik-baik dan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayang jika kita saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara pemohon dan termohon, jika kami perhatikan isi dari surat gugatan ini, kalian baru menjalani pernikahan selama 3 tahun. Perceraian memang bukan perbuatan yang haram, tetapi sangat dibenci oleh Allah dan juga agama. Sebaiknya untuk kedua belah pihak, baik pemohon dan termohon, mempertimbangkan pula tentang perceraian ini, karena ini tidak hanya berdampak kepada diri kalian, akan tetapi juga berdampak kepada keluarga besar. Majelis kembali mengingatkan agar para pihak merenungkan kembali apa daripada tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi kepada saudara penggugat dan tergugat, marilah sama-sama kita selesaikan masalah ini secara damai saja. Bagaimana dengan saudara pemohon? Apakah masih ingin dilanjutkan kasusnya? Saya rasa tidak perlu ada lagi diperbaiki, dan saya ingin persidangan ini dilanjutkan saja yang mulia. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah Anda juga masih ingin melanjutkan kasus perceraian ini? Ya yang mulia, saya tidak keberatan bercerai dengan suami saya. Baik, kembali saya ambil alih. Sebelum dilanjutkan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Apakah pemohon dan termohon bersedia menempuh mediasi? Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Saudara pemohon dan saudari termohon, damai di persidangan hari ini tampaknya belum berhasil. Namun, harapan majelis hakim, perdamaian adalah jalan yang terbaik untuk kita. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan,
Jika kedua belah pihak hadir, maka harus melaksanakan mediasi. Saudara pemohon dan termohon akan memilih mediator sendiri atau majelis hakim yang menentukan. Bagaimana dari pemohon? Kami menyerahkan urusan ini, Yang Mulia, kepada pengadilan untuk menunjuk mediator. Bagaimana dari pihak termohon? Kami juga menyerahkan kepada majelis hakim, Yang Mulia. Baik, untuk acara mediasi, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dengan ini, majelis menunjuk Bapak Wizal Hardiansyah Rambe SH sebagai mediator dalam perkara ini. Kepada panitera, agar disampaikan salinan penetapan kepada mediator yang bersangkutan. Baik Yang Mulia. Dengan demikian, proses mediasi akan segera dilaksanakan. Para pihak wajib hadir dalam pertemuan mediasi sebagaimana yang akan dijadwalkan oleh mediator. Sidang kami tunda sampai proses mediasi selesai. Dan sidang kami nyatakan ditunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa 11 Februari 2025, Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1234 PDT-G/2024 JP antara pemohon Adnan bin Dame melawan termohon Ayana binti Irsyad. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk. Sebelum persidangan dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat hari Selasa 11 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilahkan memanggil para pihak. Dipanggil nomor perkara 1234/PDT-2024-PA-JP antara pemohon Adnan bin Dame melawan termohon Ayana binti Irsyad. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara pemohon dan termohon hadir pada persidangan hari ini? Pemohon tidak hadir, Yang Mulia. Termohon tidak hadir, Yang Mulia. Baik, karena termohon dan pemohon tidak hadir, maka kita langsungkan mendengarkan laporan mediator kepada hakim dengan nomor perkara 123/PDT-G/2024-PA Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2025 dinyatakan tidak berhasil, bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan termohon mengikuti keinginan pemohon dan bercerai. Oleh karena itu, perdamaian yang sudah dilakukan oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara kuasa hukum dari termohon, apakah saudara sudah menerima salinan permohonan dari saudara pemohon? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa termohon sudah mengerti atas salinan permohonan dari kuasa pemohon?
Dan apakah perlu dibacakan ulang permohonan tersebut? Saya belum mengerti yang mulia. Tolong dibacakan ulang. Baik, kepada saudara kuasa hukum dari pemohon, silakan dibacakan permohonan saudara pemohon ajukan. Terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan pokok-pokok permohonan cerai talak atas nama klien kami. Dengan ini saya Waisdan Rambe SHMH berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 September 2024 bertindak untuk dan atas nama pemohon bernama Adnan bin Dame, warga negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Jakarta pada 6 Mei 1986, berusia 38 tahun, berpendidikan S2, berprofesi sebagai wira swasta, beralamat KTP di Karangbengkang, RT/RW 003/002, Sokaraja Tengah, Banyumas, Jawa Tengah, dan saat ini berdomisili di Sophia Hills, unit 036419 Mount Sophia, Singapura. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Adnan bin Dame melawan termohon Ayana binti Irsyad, warga negara Jepang, beragama Islam, lahir di Guma, Jepang pada 5 Agustus 1986, berusia 36 tahun, berpendidikan S2, bekerja sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di Botanic Garden View Unit 0607 Blok 1 Taman Serasi, Singapura. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan hukum Indonesia pada tanggal 18 Desember 2021 di Kedutaan Besar Republik Indonesia, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 82/TKY/5/RI. Karena para pihak beragama Islam, maka berdasarkan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini. Mengingat pemohon dan termohon berdomisili di luar negeri, yaitu di Singapura, maka sesuai pasal 66 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini. Izin yang mulia, bahwa setelah menikah, rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya baik-baik aja, harmonis. Namun pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan. Sejak Januari 2022, pemohon harus pindah ke Singapura untuk bekerja, sementara termohon itu masih bekerja di Jepang, sehingga para pihak menjalani hubungan jarak jauh, dan para pihak mulai tinggal bersama di Sophia Hills, Singapura, akhirnya memperoleh pekerjaan. Ketika tinggal bersama, akhirnya mereka memperoleh pekerjaan pada Desember 2023. Namun, sejak pertengahan September 2022, rumah tangga para pihak menjadi tidak harmonis, tidak akur lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh ketidakpuasan dan ketidakcocokan karakter. Bahwa pemohon merasa bahwa termohon sering menyangkal ketika diingatkan, tidak menunjukkan respon, komunikasi yang baik, sering melupakan hal-hal penting yang telah mereka sepakati bersama. Bahkan beberapa kali terjadi kejadian-kejadian seperti itu, Yang Mulia. Sebaliknya, termohon merasa tidak bahagia karena harus pindah ke Singapura dan masuk Islam. Meskipun menurut pemohon keputusan ini sudah disepakati bersama sebelum para pihak menikah. Puncaknya, Yang Mulia, pertengkaran terjadi pada Juni 2024 sehingga termohon meninggalkan tempat tinggal, pisah rumah, Yang Mulia. Dan sejak saat itu
para pihak hidup terpisah. Pemohon tetap tinggal di Sophia Hills, unit 0364, sedangkan termohon pindah ke Botanic Garden, View unit 0607 Blok 1 Taman Serasi. Sejak berpindah tempat tinggal itu, hubungan para pihak tidak membaik, malah makin memburuk. Para pihak telah berupaya mencari jalan damai, namun tidak berhasil. Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak harmonis, tidak ada harapan lagi untuk tinggal rukun kembali. Dengan demikian Yang Mulia, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak 1 raj'i kepada termohon di hadapan persidangan, serta memohon agar majelis membebankan biaya perkara kepada pemohon. Apabila majelis hakim berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia pokok-pokok permohonan yang saya ajukan dan yang telah kami bacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada kuasa pemohon, apakah ada perubahan pada permohonan yang saudara ajukan? Tidak ada Yang Mulia, namun ada tambahan mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati di luar mediasi, yaitu nafkah iddah sebesar 15 juta rupiah dan mut'ah sebesar 35 juta rupiah, dan mohon dilanjutkan. Baik, kepada kuasa termohon, apakah saudara sudah mengerti maksud permohonan pemohon dan tambahan dari kuasa pemohon? Ya, saya sudah mengerti Yang Mulia. Baik, kepada saudara termohon, apakah saudara sudah siap mengajukan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon? Belum Yang Mulia, kami butuh waktu. Baik, berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Kami memohon waktu 1 minggu Yang Mulia untuk menyusun jawaban yang komprehensif. Baik, dikabulkan. Termohon atau kuasa hukumnya diberi waktu 1 minggu untuk menyusun dan menyerahkan jawaban tertulis. Jawaban disampaikan kepada majelis hakim dan ditembuskan kepada kuasa hukum pemohon. Maka ketua majelis hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sidang berikutnya akan digelar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat untuk pembacaan jawaban termohon. Para pihak diperintahkan hadir pada persidangan berikutnya tanpa harus dipanggil secara resmi. Demikian persidangan pada hari ini, sidang kami nyatakan ditunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa 18 Februari 2025, persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1234-G-2024-PA Jakarta Pusat antara pemohon Adnan Mindame melawan termohon Ayana binti Irsya. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk. Sebelum persidangan dimulai, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat hari Selasa 11 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan memanggil para pihak. Dipanggil nomor perkara 123 garing PDT-G garing 2024 garing PAJP antara pemohon Adnan bin Damai melawan termohon Ayana binti Irsya. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara pemohon dan saudari termohon hadir pada persidangan hari ini? Izin yang mulia, pemohon tidak hadir. Izin yang mulia, termohon tidak hadir. Baik, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya yang datang pada persidangan hari ini dan juga termohon diwakili oleh kuasa hukumnya yang datang pada persidangan hari ini. Jadi, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Apakah saudara termohon sudah menyiapkan jawaban atas permohonan pemohon? Sudah yang mulia, kami sudah menyiapkan jawaban atas pemohon. Apakah pemohon sudah menerima salinan jawaban daripada termohon? Dan apakah saudara sudah mengerti maksud dari jawaban termohon? Dan apakah perlu dibacakan lagi oleh saudara termohon atas jawaban tersebut? Baik yang mulia, saya sudah menerima salinan jawaban dari termohon dan saya ingin dibacakan kembali salinan itu. Terima kasih yang mulia. Untuk mendengarkan jawaban daripada kuasa hukum termohon, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada saudara kuasa hukum termohon, dipersilakan membacakan jawabannya. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Abdul Zaki SHMH, bertindak untuk dan atas nama termohon Ayana binti Irsya. Dengan ini termohon mengajukan jawaban dalam perkara quo dengan dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut. 1. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum. Pertama, sebagaimana telah diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya bahwa benar pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan hukum Indonesia pada tanggal 18 Desember 2021. Hal mana dapat dibuktikan berdasarkan kutipan akta nikah nomor 82 garing TKY garing 12 Romawi garing 2021 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Kedua, setelah melangsungkan perkawinan tersebut, pada awalnya pemohon dan termohon hidup secara terpisah, yang mana pemohon tinggal di Singapura dan termohon tinggal di Jepang. Adapun pada September 2022, pemohon dan termohon akhirnya hidup dan tinggal bersama di Sophia Hills, unit 0364 19 Mount Sophia, Singapura, di dalam apartemen. Ketiga, pada masa-masa awal perkawinan antara pemohon dan termohon, keadaan perkawinan antara keduanya terjalin dengan rukun, saling mencintai dengan dilandasi sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Hal mana sesuai dengan tujuan dari suatu ikatan perkawinan itu sendiri yang tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga.
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keempat, selama menjalani perkawinan dalam waktu kurang lebih 3 tahun hingga diajukannya permohonan quo, pemohon dan termohon tidak pernah dikaruniai anak. 2. Termohon membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang terjadi secara terus-menerus. Bermula sejak pemohon dan termohon pindah untuk tinggal bersama di Singapura pada sekitar September 2022. Termohon merasakan bahwa tujuan dan makna perkawinan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas sudah tidak dapat dicapai kembali dengan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon. Hal tersebut dikarenakan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kendati demikian, antara pemohon dan termohon masih tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, meskipun pada faktanya antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya hubungan suami istri pada umumnya. Bahkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan hubungan antara pemohon dan termohon menjadi semakin tidak harmonis. Adapun faktor terjadinya perselisihan yang terus berlanjut antara pemohon dan termohon adalah kurangnya perhatian pemohon terhadap emosi termohon dan keengganan pemohon untuk berempati. Termohon merasa bahwa pemohon sering bereaksi berlebihan terhadap perilaku normalnya. Dalam tidak adil menyalahkan termohon atas setiap perselisihan terlepas dari hal-hal kecil yang terjadi. Dinamika yang terus-menerus ini menyebabkan termohon mengalami stres yang berkelanjutan di rumah, yang berdampak buruk pada kesejahteraan mental termohon, sehingga menyebabkan kecemasan dan suasana hati yang buruk bagi termohon. Selain itu, termohon merasakan tidak dihargai dan tidak dihormati karena pemohon tidak melakukan upaya apapun untuk memahami dampak emosional dari perubahan hidup yang substansial yang dialaminya karena pernikahan dan relokasi ke Singapura. Meskipun termohon telah berupaya memperbaiki komunikasi, termasuk menyarankan konseling pasangan, pemohon tetap teguh pada pendiriannya, menolak untuk membuat kompromi apapun, dan menolak untuk berpartisipasi dalam konseling. Dengan demikian, perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus. Ketidakcocokan dan ketidakharmonisan yang diakibatkan adanya perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara pemohon dan termohon tersebut memuncak pada bulan Juni 2024, di mana pemohon dan termohon sudah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, dan termohon sebagai istri yang sah dari pemohon sudah tidak lagi diberikan nafkah lahir maupun batin dari pemohon hingga diajukannya permohonan oleh pemohon. Adapun termohon memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama pemohon karena pemohon memberikan pilihan kepada termohon. Jika termohon ingin tetap tinggal di apartemen, maka termohon harus membayar biaya apartemen, sementara pemohon akan meninggalkan apartemen. Oleh karena itu, termohon memutuskan untuk meninggalkan apartemen. Termohon telah berupaya melakukan komunikasi dan rekonsiliasi guna menyikapi kondisi perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Namun, upaya komunikasi dan rekonsiliasi tersebut tetap tidak menemukan titik terang dan tidak membuahkan hasil. Termohon menyatakan bahwa termohon juga memiliki kehendak untuk berpisah dengan pemohon melalui perceraian.
dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh pemohon sebagaimana termohon uraikan di atas, maka apabila perkawinan ini diteruskan, kiranya akan menimbulkan dampak negatif pada pemohon dan termohon. Dengan adanya perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, pada akhirnya mengakibatkan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi mendapatkan kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Dan dengan mendasarkan kepada kejadian tersebut, termohon merasakan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi dapat dilanjutkan. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, telah dinyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sehingga dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah termohon uraikan di atas, sangat jelas bahwa perkawinan antara termohon dan pemohon tidak lagi mencerminkan marwah perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Perkawinan di atas. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah termohon uraikan di atas, pada prinsipnya kehendak yang sama di antara pemohon dan termohon untuk bercerai secara hukum dapat dibenarkan karena telah memenuhi kaidah hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F di atas. Kiranya perlu termohon sampaikan kembali kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, bahwa pada awalnya termohon sudah sangat bersabar untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan pemohon. Namun demikian, setelah termohon merasakan sendiri setiap keadaan tersebut, pemohon merasakan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis. Dan untuk kebaikan bersama, termohon merasakan perpisahan dengan dikabulkannya perceraian oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan jalan terbaik guna dapat menjalani kehidupan kedepannya yang lebih baik lagi untuk pemohon dan termohon. Namun demikian, dapat termohon kemukakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa termohon juga berkehendak untuk berpisah dengan pemohon melalui perceraian dan sudah tidak memiliki keinginan untuk rujuk serta kembali hidup dalam perkawinan dengan pemohon. Termohon menyatakan bahwa termohon sepakat dan setuju atas nominal nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan oleh pemohon. Namun demikian, dapat termohon kemukakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa termohon juga berkehendak untuk berpisah dengan pemohon melalui perceraian dan sudah tidak memiliki keinginan untuk merujuk serta kembali hidup dalam perkawinan dengan pemohon. Dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya pemohon menyampaikan bahwa pemohon berkenan untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan nilai total 50 juta rupiah kepada termohon, yang mana rinciannya sebagai berikut. 1. Nafkah iddah dengan nilai sebesar 15 juta rupiah. 2. Nafkah mut'ah dengan nilai sebesar 35 juta rupiah. Termohon menyatakan sepakat dan setuju atas nominal nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan oleh pemohon tersebut.
dan termohon berharap agar pemohon dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mun'ah kepada termohon setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap. Demikian jawaban termohon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum termohon yang sudah membacakan jawaban atas permohonan daripada pemohon. Kepada kuasa hukum daripada pemohon, apakah sudah mengerti maksud daripada jawaban tersebut? Saya sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara kuasa hukum daripada pemohon akan mengajukan replik secara lisan atau tulisan? Iya yang mulia, saya akan menyampaikan replik secara lisan dan tetap pada gugatan dan kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah. Baik, apakah saudara kuasa hukum daripada termohon sudah mengerti apa yang dimaksud oleh saudara kuasa hukum dari pemohon? Iya yang mulia, saya sudah mengerti. Dan apakah saudara sudah siap mengajukan duplik secara lisan atau tulisan? Siap yang mulia. Saya akan menjawab secara lisan dengan tetap pada jawaban. Baik, karena kuasa hukum daripada pemohon sudah menyampaikan repliknya dan juga kuasa hukum daripada termohon sudah menyampaikan dupliknya, maka persidangan hari ini kita lanjutkan pada pembuktian. Kepada pemohon, silakan mengajukan alat bukti yang sudah disiapkan. Baik yang mulia, saya akan menyerahkan bukti buku nikah dan identitas pemohon dan termohon. Baik, bukti-bukti telah kami terima dan akan kami jadikan bahan pertimbangan. Apakah pemohon akan mengajukan bukti lain? Tidak ada yang mulia, namun kami akan menghadirkan saksi di persidangan selanjutnya. Baik, karena kita sudah mendengarkan jawaban daripada termohon dan juga replik yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum pemohon dan juga duplik yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum termohon serta bukti-bukti yang sudah diserahkan oleh kuasa hukum pemohon, maka Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk memberikan kesempatan kepada kuasa pemohon untuk mengajukan saksi sebagaimana yang disebutkan dan memberitahu kuasa pemohon dan kuasa termohon supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Demikian persidangan pada hari ini, sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa 25 Februari 2025, persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 123-P-DT-G-2024-PAJP antara pemohon Adnan bin Dame melawan termohon Ayana binti Irsyad. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang.
Sebelum persidangan dimulai, ada baiknya kita untuk membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat hari Selasa 25 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan untuk memanggil para pihak. Dipanggil nomor perkara 123-PDT-G garing 2024 garing PAJP antara pemohon Adnan bin Dame melawan termohon Ayana binti Irsyah. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat yang mulia dan bersedia mengikuti persidangan hari ini. Baik, kepada saudari termohon, apakah saudari pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang hari ini. Baik, karena hari ini pemohon dan termohon hadir dalam persidangan dan agenda pada hari ini adalah mendengarkan pernyataan dari para saksi-saksi dan hari ini adalah pengajuan saksi dari pihak pemohon. Apakah sudah bersedia mendatangkan saksi-saksinya? Kami bersedia yang mulia dan kami membawa 2 orang saksi. Karena agenda pada hari ini mendengarkan pernyataan dari saksi-saksi, maka persidangan kami nyatakan ditutup untuk umum. Kepada panitera diharapkan untuk memanggil saksinya. Memanggil saksi atas nama Fatimah Az-Zahra binti Dame, dipersilakan masuk. Baik, yang akan menanyakan pernyataan saksi adalah Hakim Anggota 1. Baik saudara, sebelum kami menerima kesaksian saudara, kami akan terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Apakah benar saudara bernama Fatimah Az-Zahra binti Dame, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei tahun 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Jalan Melati nomor 12 Jakarta Selatan? Benar yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Baiklah, kepada saudara dimohon untuk berdiri agar bisa diambil sumpah. Baik, kepada saudara untuk bisa mengikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demi Allah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, kepada saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, apakah saudara mengenal pemohon dan termohon? Ya yang mulia, saya mengenal pemohon dan termohon. Baiklah saudara, apa hubungan saudara dengan pemohon? Saya adalah adik kandung pemohon yang mulia. Bisa saudara sebutkan kapan pemohon dan termohon menikah? Mereka menikah pada tanggal 18 Desember 2021 yang mulia. Di mana mereka tinggal selama mereka berumah tangga? Tahu saya, mereka bertinggal di Singapura yang mulia. Apakah mereka sudah dikaruniai seorang anak? Mereka belum dikaruniai anak yang mulia. Apakah saudara tahu bagaimana keadaan kondisi rumah tangga mereka? Awalnya rukun dan harmonis yang mulia. Namun, sejak
bulan September 2022 mereka sering mengalami pertikaian antara mereka yang mulia. Apakah saudara pernah menyaksikan secara langsung ketika pertikaian sedang terjadi? Tidak yang mulia, saya hanya mendengar cerita dari pemohon. Kalau begitu, apakah saudara tahu apa penyebab pertengkaran mereka? Termohon sering bertengkar dan melawan nasihat dari pemohon yang mulia. Apakah saudara bisa menyebutkan contoh perlawanan dari termohon kepada pemohon? Termohon sering membentak dan mengabaikan kebutuhan rumah tangga yang mulia. Apakah mereka masih tinggal serumah atau sudah pisah rumah, saudara? Tidak yang mulia, mereka pisah rumah sejak 2024. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk merukunkan kedua belah pihak? Sudah, namun tidak berhasil yang mulia. Apakah saudara sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon? Tidak sanggup yang mulia. Baiklah saudara saksi. Untuk saudara termohon, apakah saudara termohon keberatan atas kesaksian yang telah diberikan oleh saudara saksi? Tidak keberatan yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara sekalian. Kepada saudara saksi, dipersilakan meninggalkan meja persidangan. Baik, persaksian dari saksi pertama sudah kita dengarkan. Berikutnya, saksi kedua akan ditanyakan oleh hakim anggota 2. Kepada panitera untuk dipanggil saksi kedua. Pemanggilan saksi atas nama Mutiah binti Dame dipersilakan masuk. Baik, kepada saudara saksi, sebelum kami menerima kesaksian saudara, kami akan memastikan identitas saudara terlebih dahulu. Apakah benar nama saudara Mutiah binti Dame, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Jalan Mati nomor 12, Jakarta Selatan? Benar yang mulia. Sebelumnya, saksi terlebih dahulu harus disumpah. Apakah saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Sebelumnya, saudara saksi dipersilahkan untuk berdiri. Saudara saksi, ikuti lafaz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saksi sudah disumpah. Untuk itu, saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya, apa yang diketahui, didengar, dialami, dan dilihat sendiri. Kepada saksi, kita silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah Anda mengenal baik antara pemohon dan juga termohon? Kenal yang mulia. Apa hubungan saudara dengan pemohon dan juga termohon ini? Saya adik dari pemohon yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui kapan pemohon dan juga termohon ini melangsungkan pernikahan? Mereka menikah pada tanggal 18 Desember tahun 2021 yang mulia. Selama berumah tangga, di mana pemohon dan termohon ini tempat tinggal? Mereka tinggal di Singapura yang mulia. Apakah mereka sudah dikaruniai anak? Belum yang mulia, mereka belum dikaruniai anak. Saudara saksi, bagaimana kondisi rumah tangga antara pemohon dan juga termohon yang saudara saksi ketahui? Awalnya rukun dan harmonis yang mulia, tapi sejak September 2022 mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Apakah saudara saksi melihat secara langsung pertengkaran tersebut? Pernah yang mulia, saya pernah mendengar mereka bertengkar saat saya datang ke tempat tinggal mereka yang di Singapura yang mulia. Lantas, apa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka? Termohon sering bersikap kasar dan membantah terhadap pemohon yang mulia. Contohnya bagaimana? Termohon sering membentak dan mengabaikan kebutuhan rumah tangga yang mulia. Baik, sedikit lagi. Apakah pemohon dan termohon ini masih tinggal dalam satu rumah? Tidak yang mulia, mereka sudah pisah rumah sejak 2024. Apakah saudara saksi sudah melakukan upaya untuk merukunkan antara pemohon dan juga termohon ini? Sudah, tapi tidak berhasil yang mulia. Cukup. Kepada saudara termohon, bagaimana dengan keterangan saksi tersebut? Apakah saudara ada yang keberatan?
Saya tidak keberatan sama sekali, Yang Mulia. Jadi, pada saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik, telah kita dengar pernyataan daripada saksi dan juga pernyataan dari pemohon dan juga termohon. Demikian pemeriksaan saksi dalam perkara ini. Karena tidak ada agenda lain, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada sidang berikutnya. Dan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan memberitahu kuasa pemohon dan kuasa termohon supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Demikian persidangan pada hari ini. Sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa 4 Maret 2025, persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1234 garing PDT-G garing 2024 garing PA JP antara pemohon Adnan bin Damai melawan termohon Ayana binti Irsyah. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat hari Selasa 4 Maret 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para panitera dipersilakan memanggil para pihak. Dipanggil nomor perkara 123 garing PDT-G garing 2024 garing PAJP antara pemohon Adnan bin Damai melawan termohon Ayana binti Irsyah. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik. Kepada saudari termohon, apakah saudari pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik, karena agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum kami bacakan putusan, apakah saudara pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini? Saya tetap ingin melanjutkan perkara ini, Yang Mulia. Dan kepada saudari termohon, apakah saudari tetap ingin melanjutkan perkara ini? Saya tetap ingin melanjutkan, Yang Mulia. Baik, karena saudara pemohon dan saudari termohon ingin tetap melanjutkan perkara ini, maka kami akan membacakan putusan atas perkara tersebut. Putusan nomor perkara 1234 garing PDT-G garing 2024 garing PA-JP demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan perkara cerai talak antara Adnan bin Damai, warga negara Indonesia lahir di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1986, berumur 38 tahun, beragama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Karangbangka, Jawa Tengah, namun saat ini berdomisili di Sophia Hills, Unit 036419 Mall Sophia, Singapura, dengan kode pos 228474. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Wahyu Setiawan Rambi SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum AZ Law, beralamat di Jalan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebutkan sebagai pemohon melawan Ayana binti Irsyah, warga negara Jepang, lahir di
Jepang pada tanggal 5 Agustus 1986, berumur 38 tahun, beragama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Botanic Garden View, Unit 0607 Blok 1, Taman Serasi, Singapura, dengan kode pos 257717. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abdul Jaki, SHMH MHum, MKN, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Al-Habibi Law, beralamat Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dengan ini, kami menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register nomor 1234-PDT-G/2024-VA.JP pada tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tokyo, Jepang, tanggal 18 Desember 2021 di Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kutipan akta nikah nomor 82/TKY/12/2021 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pada awalnya hidup terpisah, di mana pemohon tinggal di Singapura sejak 2022 untuk bekerja, sementara termohon masih bekerja di Jepang, sehingga para pihak menjalani hubungan jarak jauh hingga September 2022. Bahwa pada bulan September 2022 termohon pindah ke Singapura dan para pihak mulai tinggal bersama di Sophia Hills, Unit 0364, 19 Mount Sophia, Singapura, tepatnya di apartemen. Bahwa pada masa-masa awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis. Namun selama menjalani perkawinan hingga diajukan permohonan ini, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak. 5. Bahwa sejak pertengahan September 2022, rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh ketidakpahaman dan ketidakcocokan karakter. 6. Bahwa pemohon merasa bahwa termohon sering menyangkal ketika diingatkan, tidak menunjukkan respon komunikasi yang baik, sering melupakan hal-hal penting yang telah disampaikan pemohon. Bahkan beberapa kali terjadi kejadian-kejadian yang membuat pemohon merasa dibebani dan tidak dihargai. 7. Bahwa sebaliknya, termohon merasa tidak bahagia karena harus pindah ke Singapura dan masuk Islam, meskipun menurut pemohon keputusan tersebut telah disepakati bersama sebelum nikah. 8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi berulang, baik dalam hal percakapan sehari-hari maupun aktivitas rumah tangga, sehingga menimbulkan ketegangan berkepanjangan dalam rumah tangga. 9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juni 2024, sehingga termohon meninggalkan tempat tinggal bersama. Sejak saat itu, para pihak hidup terpisah, di mana pemohon tetap tinggal di Sophia Hills, Unit 0364, sedangkan termohon pindah ke Botanic Garden View, Unit 0607, Blok 1, Taman Serasi, Singapura. 10. Bahwa sejak terpisah tempat tinggal pada Juni 2024, hubungan para pihak tidak membaik. Para pihak telah berupaya mencari jalan damai, namun tidak berhasil. 11. Bahwa pemohon merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada kecocokan, keharmonisan, dan harapan untuk rukun kembali. 12. Bahwa pemohon berkenan untuk memberikan kepada termohon nafkah mut'ah berupa uang sejumlah 35 juta dan nafkah hidah sejumlah 15 juta. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon mut'ah berupa uang sejumlah 35 juta dan nafkah iddah sejumlah 15 juta. 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Lalu dengan ini kami menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon tidak hadir secara pribadi, namun hadir kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon di persidangan. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil. Bahwa majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai prosedur Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan. Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7
Februari 2025, mediasi yang dilakukan antara pemohon dan termohon dinyatakan tidak berhasil, di mana pemohon tetap pada permohonannya dan termohon mengikuti keinginan pemohon untuk bercerai. Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokok sebagai berikut. A. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum. 1. Bahwa benar pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan akta hukum yang tercatat pada tanggal 18 Desember 2021 sehingga tercatat dalam akta nikah nomor 82 TKY 12/2021. 2. Bahwa pada masa-masa awal perkawinan, keadaan perkawinan antara kedua terjalin dengan rukun, saling mencintai dengan dilandasi sikap saling menghormati. 3. Bahwa selama menjalani perkawinan selama 3 tahun, pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak. B. Termohon membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran yang terus-menerus. 4. Bahwa sejak pemohon dan termohon pindah untuk tinggal bersama di Singapura pada September 2022, termohon merasa bahwa tujuan dan makna perkawinan sudah tidak dapat dicapai kembali karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan. 5. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya hubungan suami istri pada umumnya, bahkan selalu terjadi perselisihan, percekcokan, dan pertengkaran yang terus-menerus. 6. Bahwa faktor terjadinya perselisihan adalah kurangnya perhatian pemohon terhadap emosi termohon dan keengganan pemohon untuk berempati. Termohon merasa bahwa pemohon sering bereaksi berlebihan terhadap perilaku normalnya dan secara tidak adil menyalahkan termohon atas setiap perselisihan. Bahwa dinamika ini menyebabkan termohon mengalami stres yang berkelanjutan, berdampak buruk pada kesejahteraan mental termohon sehingga menyebabkan kecemasan dan suasana hati yang buruk. 7. Bahwa meskipun termohon telah berupaya memperbaiki komunikasi untuk menyerahkan konseling pasangan, pemohon tetap teguh pada pendiriannya, menolak untuk membuat kompromi dan menolak untuk berpartisipasi dalam konseling. 8. Bahwa ketidakcocokan dan ketidakharmonisan memuncak pada Juni 2024, di mana pemohon dan termohon sudah tidak tinggal dalam satu kediaman dan termohon sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin dari pemohon. 9. Bahwa termohon memutuskan meninggalkan tempat tinggal bersama karena pemohon memberikan pilihan. Jika termohon ingin tetap tinggal di apartemen, maka termohon harus membayar biaya apartemen, sementara pemohon akan meninggalkan apartemen. 10. Bahwa termohon telah berupaya melakukan komunikasi dan rekonsiliasi, namun tidak menemukan titik terang dan tidak membuahkan hasil. C. Termohon juga memiliki kehendak untuk berpisah melalui perceraian. 11. Bahwa apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan dampak negatif pada pemohon dan termohon. 12. Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin dan sudah tidak lagi dapat dilanjutkan. 13. Bahwa termohon juga berkehendak untuk berpisah dengan pemohon melalui perceraian dan sudah tidak lagi berkeinginan untuk rujuk serta kembali hidup dalam perkawinan dengan pemohon. D. 14. Bahwa termohon menyatakan kesepakatan dan setuju atas nominal nafkah iddah sebesar 15 juta dan nafkah mut'ah sebesar 35 juta yang diajukan oleh pemohon. 16. Bahwa termohon berharap agar pemohon dapat memenuhi kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada termohon setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah. Menimbang bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 1. Bukti fotokopi kartu tanda penduduk NIK yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat
Provinsi Jakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. 2. Bukti P2 fotokopi kutipan akta nikah nomor 82-TKY-12-2021 tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Saksi 1 atas nama Fatimah Zahra binti Dame yang bersaksi adalah adik kandung pemohon. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 18 Desember 2021. Mereka tinggal di Singapura. Mereka belum dikaruniai anak. Awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, hanya mendengar cerita dari pemohon. Penyebab pertengkaran adalah termohon sering bersikap kasar dan membantah nasihat pemohon, sering membentak dan mengabaikan kebutuhan rumah tangga. Mereka sudah pisah rumah sejak 2024. Lalu sudah ada upaya merukunkan tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka. Kemudian pernyataan saksi kedua. Saksi adalah saksi atas nama Mutia binti Dame. Saksi adalah adik kandung pemohon. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 18 Desember 2021. Mereka tinggal di Singapura. Mereka belum dikaruniai anak. Awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat mereka bertengkar pada saat saksi datang ke kediaman pemohon dan termohon di Singapura. Penyebab pertengkaran adalah termohon sering bersikap kasar dan membantah nasihat pemohon, sering membentak dan mengabaikan kebutuhan rumah tangga. Mereka sudah pisah rumah sejak 2024, sudah ada upaya merukunkan tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka. Berdasarkan keterangan saksi pada pokoknya sama atas saksi yang pertama. Lalu menimbang bahwa termohon tidak mengajukan bukti ataupun saksi, dan menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dan akan dialihkan kepada hakim anggota 1. Baiklah, selanjutnya pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas tentang kewenangan mengadili. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di luar negeri di Singapura, maka sesuai dengan pasal 66 ayat 4 kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang dengan secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara APO tentang upaya perdamaian dan mediasi. Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 154 RPG Junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil. Menimbang bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim, namun berdasarkan laporan mediator pertanggal 7 Februari 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya dan termohon mengikuti keinginan pemohon untuk bercerai. Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilakukan,
namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tentang kedudukan hukum para pihak, menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa kutipan akta nikah nomor 82 garing KTY garing 12 Romawi garing 2021 tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang yang telah dinegosiasi dan dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak selama perkawinan mereka. Selanjutnya tentang pokok perkara. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah permohonan pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti yang diajukan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2021 di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tokyo, Jepang. 2. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis. Namun, sejak September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. 3. Bahwa penyebab perselisihan adalah ketidakcocokan karakter, kurangnya komunikasi yang baik, dan ketidakpahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juni 2024, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang. 5. Bahwa upaya perdamaian dan rekonsiliasi telah dilakukan namun tidak berhasil. 6. Bahwa termohon juga setuju dan mengikuti keinginan pemohon untuk bercerai serta sudah tidak memiliki keinginan untuk rujuk. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak September 2022 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada Juni 2024 dan sampai sekarang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Menimbang bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang telah tidak harmonis, sering bertengkar, berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai. Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan. Tentang hak-hak perempuan pasca perceraian, menimbang bahwa antara pemohon dan termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian di luar pengadilan mengenai mut'ah berupa uang sejumlah 35 juta rupiah dan nafkah idah sejumlah 15 juta rupiah. Menimbang bahwa terhadap kesepakatan tersebut, pemohon telah menambahkan petitum tersebut dalam permohonannya dan termohon juga tidak keberatan serta sepakat dengan penambahan petitum tersebut. Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena antara pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan, maka petitum tentang mut'ah dan nafkah idah tersebut dapat dikabulkan dan akan disebut dalam diktum putusan ini. Menimbang bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya mengenai kewajiban suami pasca perceraian, Majelis Hakim karena jabatannya ex officio
Dan perlu untuk menambahkan amar sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang rumusan hukum tambahan agama G11, yaitu dengan menetapkan pembayaran mut'ah berupa uang sejumlah 35 juta rupiah dan faidah sejumlah 15 juta rupiah agar dilaksanakan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak. Tentang biaya perkara, menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini. Baik, selanjutnya saya ambil alih. Dengan ini, Majelis Hakim mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Memberikan izin kepada pemohon Adnan bin Dame untuk menjatuhkan talak 1 rajai terhadap termohon Ayana binti Irsyah. 3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon nafkah mut'ah berupa uang sejumlah 35 juta dan nafkah iddah sejumlah 15 juta yang wajib dibayarkan pemohon sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak. 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.902.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah oleh Haji Fauzan Nazila SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Abdul SH.MH dan Khairani SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Erva SH sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa hukumnya dan juga termohon dan kuasa hukumnya. Kepada para pihak, baik pemohon maupun termohon, diberi hak untuk menerima putusan ini atau mengajukan upaya hukum. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan ini, maka dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan ini diucapkan atau diberitahukan, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat. Dengan selesainya pembacaan putusan dalam perkara nomor 1234-PDT-G-2024-PA-TJP ini, maka sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.